Nanti kutipannya itu ada yang bahasa-bahasa teman-teman kan itu masyaih apa itu kan Anda kan belum terbiasa. Nanti kalau Anda terbiasa jadi PKS kan. Tapi dibagi aja Bang kalau gitu. Bawa sini satu ya, saya pengen lihat. Nah, teman-teman sekalian, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih. Tadinya kita konferensi pers di atas saja, di tempat saya konferensi pers waktu dipecat. Untuk mengingatkan kita bahwa sesuatu terjadi pada saya dan alhamdulillah pada hari ini tepat pada tanggal 14 Desember ya, sehari sebelum paripurna penutup besok, kalau ada penutup karena ada perubahan yang tadi barusan kita rapimkan, tapi kita lihat besok. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan saya yang pada intinya di sana menyebutkan bahwa semua tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum ya, dan menyatakan tidak sah atau batal demi hukum seluruh keputusan yang dibuat oleh tergugat satu terkait pemeriksaan dan persidangan ya. Bahkan secara eksplisit juga menyatakan tidak sah batal demi hukum tergugat dua terkait pemberhentian dari semua jenjang keanggotaan, dan diantara alasan yang diungkap oleh majelis hakim adalah karena mahkamah partai yang dalam bahasa partai undang-undang parpol, yang dalam bahasa undang-undang partai politik disebut mahkamah partai, yang di dalam di dalam ADRT PKS disebut dengan majelis tahkim, dinyatakan tidak sah ya, karena melakukan persidangan sebelum adanya keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ya. Sehingga seluruh keputusan tergugat dua, dalam hal ini majelis tahkim, juga dinyatakan tidak sah ya. Jadi tergugat satunya itu kan adalah Badan Penegak Disiplin Organisasi sebagai organ DPP, juga dinyatakan tidak sah karena melanggar ADRT dan aturan dasar partai. Majelis tahkim tergugat dua juga dinyatakan tidak sah ya, dan juga tergugat tiga demi hukum surat keputusan tergugat tiga yang memberhentikan saya sebagai anggota partai, mem-PAW saya sebagai anggota DPR, dan memerintahkan kepada fraksi PKS untuk mengganti saya sebagai pimpinan DPR juga dinyatakan tidak sah. Kemudian selain memerintahkan kepada semua pihak untuk mencabut semua keputusan yang pernah dibuat, ya, selain menyatakan batal ya, surat-surat yang pernah dibuat, juga meminta atau memperkuat provisi yang sudah diambil, yaitu meminta kepada semua pihak agar tidak melakukan perubahan terhadap posisi saya sebagai anggota partai, sebagai anggota DPR dan sebagai pimpinan DPR ya, sampai keputusan pengadilan yang bersifat tetap. Kemudian dari tuntutan saya ganti rugi 500 miliar lebih, yang dikabulkan hanya membayar ganti rugi imaterial sebesar 30 miliar rupiah. Ini yang tadi banyak ucapan selamat dari banyak teman-teman wartawan yang lagi nonton bola ya. Dan menyatakan saya penggugat sah sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dan menghukum tergugat 1, 2, 3 untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama. Inilah keputusan yang sangat gamblang dari Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tadi, yang teman-teman sekalian, saya menganggap ini sebagai satu keputusan yang menjadi hadiah ya, bagi kader-kader Partai Keadilan Sejahtera yang ada di seluruh Indonesia.
Karena betapapun hampir setahun ini posisi saya betul-betul membuat kader itu dalam keadaan dilematis. Bahkan ketika provisi sudah diputuskan oleh PN pun, oknum-oknum struktur ini bekerja terus untuk menekan kader supaya tidak berhubungan dengan saya. Ya, bahkan fraksi pun yang seharusnya mengerti hukum itu juga bisa dibilang seperti dilarang untuk berkomunikasi dengan saya. Dan ini semua menandakan seolah-olah kita semua ini diseret untuk melanggar hukum dan tidak taat kepada pengadilan. Padahal kita dengan keputusan pengadilan sekarang sekali lagi ditegaskan bahwa kita sebagai warga negara adalah warga negara yang harus taat kepada hukum, dan oleh karena itu apapun keputusan pengadilan adalah keputusan yang harus ditaati. Saya menggugat keputusan partai bukan untuk melawan orang per orang dalam hal ini. Saya menggugat atau melakukan perlawanan di muka hukum karena saya ingin agar pimpinan PKS juga mengambil pelajaran yang besar dari migrasinya mentalitas partai, ya, yang selama ini kita tahu PKS adalah kelompok-kelompok yang berdiri dalam institusi non politik, ya, sebagai pengajian, yayasan dan sebagainya, sebagai gerakan, termasuk di dalamnya gerakan mahasiswa yang saya sendiri berasal dari komponen itu, lalu bermigrasi ke dalam negara, maka adalah kewajiban kita untuk menstandarisasi tingkah dan perilaku partai kita itu dengan perilaku yang ada di dalam negara. Tadi juga Majelis Hakim sampai menyebutkan bahwa kalau partai komit dengan masyarakat madani, masyarakat yang beradab, maka cara-cara di dalam mengambil keputusan pun harus beradab, harus penuh dengan etika dan standar hukum. PKS harus belajar menjadi partai modern kalau kita ingin memodernisasi Indonesia. PKS harus siap untuk terbuka kalau kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang terbuka dan demokratis. PKS harus siap menegakkan demokrasi di dalam partainya kalau kita ingin mendirikan demokrasi di Indonesia. Sebab kalau itu tidak kita cerminkan di dalam partai, ya, pertanggungjawaban terbuka yang accountable kepada publik, maka tentu orang akan meragukan itikat dan niat kita untuk mendirikan negara yang terbuka, transparan, dan accountable kepada publik. Oleh sebab itu langkah ini saya lakukan sekali lagi semata-mata untuk agar kita semua belajar, ya, karena partai dan dalam hal ini PKS adalah miniatur dari negara, ya. Dan karena itulah perilaku kita harus mencerminkan sikap dan perilaku seorang negarawan, ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader yang selama ini bersabar, ya, menghadapi situasi ini, ya. Mereka betul-betul dalam situasi di mana sebagian dari perintah struktur supaya tidak berkomunikasi dengan saya, tetapi teman-teman menganggap bahwa itu adalah perintah kekanak-kanakan yang tidak perlu diikuti, sehingga mereka tetap bertemu dengan saya dan berkomunikasi dengan saya. Bahkan kemudian teman-teman itu berkumpul dalam jumlah yang semakin lama semakin banyak. Saya berterima kasih kepada sikap teguh dan tidak gentar dari mereka untuk bersama saya menegakkan kebenaran. Saya juga berterima kasih kepada banyak senior di dalam PKS yang mengirimkan salam cinta dan hormat kepada saya, karena menurut mereka ini adalah tindakan yang salah yang dilakukan oleh segelintir orang yang dianggap tidak mengerti cara kerja partai politik dan tidak bertanggung jawab. Banyak sekali senior-senior yang tetap berkomunikasi, dan dalam hal ini saya juga ingin secara khusus berterima kasih
kasih kepada Pak Anies Mata yang secara sangat dewasa tentunya juga terus berkomunikasi dengan saya dan mengatakan sesuatu yang menurut saya sangat penting. Ya. Dua hal paling tidak yang saya ingat dari yang dia katakan. Pertama, dia bilang adalah penting menunjukkan kepada masyarakat cara kita keluar dari masalah. Agar masyarakat tahu juga bahwa kita punya kemampuan untuk membawa bangsa kita keluar dari masalah. Saya kira ini nasihat yang sangat dewasa dan beliau mengatakan kalau kita harus memilih ya, menjadi benar atau menimbang perasaan orang lain, kita memilih menjadi benar karena kita nggak tahu usia dari umur kita. Dalam situasi seperti ini kita harus mengambil keputusan yang benar dulu. Dan saya merasa dan meyakini keputusan saya sejak awal benar karena saya tidak tahu apa dasar daripada pemecatan saya. Dan alhamdulillah hari ini pengadilan telah memutuskan bahwa keyakinan saya bahwa saya tidak salah itu adalah benar adanya. Oleh sebab itu saya akan segera mengirimkan surat juga kepada Majelis Syuro PKS untuk menyampaikan secara langsung keputusan pengadilan kepada mereka agar mereka-mereka yang secara legitimit dipilih oleh kader sebagai anggota Majelis Syuro ini juga memikirkan dan membuat evaluasi tentang perjalanan partai selama setahun ini ya. Karena penuh sekali dengan tindakan-tindakan yang tidak produktif ya, yang tidak mencerminkan watak asli dari PKS ya. Dan juga berharap agar ada evaluasi juga kepada struktur yang ada sekarang sehingga kita setelah keputusan ini kita dapat segera berbenah dan bekerja ke depan ya, untuk meneruskan kerja-kerja kita membangun partai politik yang modern. Saya juga melalui kesempatan ini setelah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kader juga meminta maaf ya jika dalam setahun ini hampir ya, kita diliputi oleh penuh dengan berita yang PKS ini sebenarnya tidak pernah begini ya. Tetapi mudah-mudahan ini adalah cara ya agar kita dan kedewasaan kita sebagai partai diuji ya, dan dilihat oleh masyarakat bagaimana kita melampaui ujian-ujian ini. Saya kira itu teman sekalian, dan surat yang saya buat ini sebenarnya saya sampaikan untuk internal partai. Jadi sebagian ada kata-kata internal yang mudah-mudahan teman-teman mulai belajar untuk memahaminya juga. Sebab memang sedikit banyak setiap partai punya karakter yang berbeda dan PKS itu punya karakter yang berbeda. Dan bahasa-bahasa internal saya tuliskan juga di dalam surat itu. Silakan disimak ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengetahuan tambahan dari teman-teman tentang cara kerja dari sistem partai yang disebut dengan Partai Keadilan Sejahtera. Partai ini adalah partai modern yang saya ikut sebagai deklaratornya. Kita ingin sebenarnya membawa pembaharuan pikiran di dalam kehidupan beragama dan berbangsa, dan insya Allah ini akan saya teruskan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu kita, mohon maaf, tinggal 10 menit menjelang maghrib. Jadi barangkali tidak banyak yang, ya kalaupun bertanya, barangkali singkat padat, dan silakan saja. Bang, ya. Ini sudah ada tanggapan dari DPP Bang terhadap putusan ini. Satu, terus yang kedua, Abang dulu pernah mengatakan bahwa akan menyumbangkan uang gugatan itu untuk bagi ya untuk pesantren atau apa dulu gitu Bang. Nah ini gimana nih Bang kalau dapat 30 miliar ini kan bukan kecil. Dan apakah PKS punya duit 30 miliar itu Bang? Bayar apa? Bukan PKS, yang ini kan tergugat Bang yang suruh bayar karena jadi BPDO gugat satu tanggung renteng kan ya, artinya semua orang-orang itu yang terlibat itu digugat. Nah, duitnya mau
mau diparanin. Dan apa tanggapan abang sumbangkan ke pres dulu gitu. Dan apa tanggapan abang kalau PKS kamu bayar ini bang? Baik, terima kasih. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rombongan.com. Pertama, kan sudah surat putusan seperti ini. Bagaimana langkah selanjutnya rekonsiliasi antara abang dengan PKS? Lalu kedua, putusan ini udah final ya bang? Udah mengikat atau belum? Final. Kalau udah final berarti kira ada takut ada gugatan lagi apa? Banding lagi. Bisa banding, tapi ini dianggap final kalau tidak ada banding. Ini tadi bang, tapi pertanyaan pertama rekonsiliasi antara abang dengan DPPS oleh abang dari bang. Ya, baik. Ya. Kira-kira nanti kalau seandainya PKS secara struktur organisasi misalnya tidak menerima, artinya kan partai politik, dan di dalamnya misalnya ada juga faksi-faksi. Nanti seperti apa yang Pak coba? Ya. Pertama, ini kan ke pengadilan tingkat pertama. Tingkat pertama itu biasanya tingkat 2 kalau di kabupaten atau kota. Karena ini Jakarta Selatan kota, pengadilan tingkat pertama namanya pengadilan negeri. Tingkat 2-nya nanti pengadilan tinggi, dan tingkat 3-nya itu yang disebut dengan kasasi, itu ada di Mahkamah Agung, ya, di tingkat pusat. Tapi kalau tidak ada banding, maka ini final. Artinya keputusan itu mengikat kita semua. Tidak saja mengikat PKS, tetapi mengikat kita semua, karena itu keputusan pengadilan. Nah, oleh sebab itu saya tidak tahu ya apa yang menjadi sikap, dan sebaiknya teman-teman media menanyakan sikapnya itu kepada terutama tergugat 1, 2, 3 ya, yang sebagiannya juga ngantor di gedung ini, dan laporan MKD-nya saya belum cabut ya, termasuk juga laporan ke polisinya. Tapi keputusan ini kan menegaskan bahwa keyakinan saya selama ini saya tidak salah. Itu yang penting dulu. Karena saya terus terang dengan gaya komunikasi juru bicara dan tim hukum partai itu menandakan tidak mengerti begitu. Ya sudahlah, karena sudah dipecat mau ada pengadilan berarti ya sudahlah. Kan nggak boleh begitu. Ini kan negara hukum. Bukan maunya kita gitu loh, ini maunya hukum kan. Dan kalau hukum sudah mengambil keputusan, nggak bisa kita bilang ini kan partai terserah. Nggak bisa. Hukum yang memutuskan ini harus kembali. Karena kalau ini tidak diterima, saya juga bisa membuat satu tindakan lain begitu. Tapi kita berasumsi positif bahwa teman-teman di partai ini akan akhirnya sadar bahwa keputusan pengadilan adalah mengikat. Itu satu ya, kita berharap gitu. Yang kedua tadi yang soal bulus ini ya, Denny ya. Saya meniatkan, saya menyebut angka 500 itu adalah menimbang seluruh kantor DPD partai di tingkat 2 yang saya tahu betul mereka lah yang bekerja luar biasa, mau bahu-membahu dan dengan tenaga dan ketulusan yang luar biasa di daerah-daerah ya, dengan modal seadanya. Dan saya menganggap tindakan dari pimpinan, sebagian dari pimpinan ini telah merusak ya, semangat ya, dan juga penerimaan masyarakat kepada teman-teman di daerah. Maka saya waktu itu menaruh angka 500 ini dalam rangka memberikan recovery ya, memulihkan gitu. Apakah itu dengan membangun kantor dan sebagainya sehingga dana ini bisa digunakan untuk membangkitkan kembali setelah setahun ini ada pukulan yang kuat kepada PKS di daerah-daerah. Itu niatnya. Tapi kalau kemudian pengadilan memutuskan 30 miliar, itu kalau kita bagi 500, 3 bagi 5 itu sekitar berapa tuh? 6 juta ya? 60 juta. Ya, kurang berasa itu. Ya. Makanya saya tentu memikirkannya. Ya. Tapi sekali lagi ini peruntukannya untuk itu. Ya, untuk kader dan untuk struktur yang di daerah. Itu peruntukannya.
Dan saya tentu belum sempat memikirkan ini dananya ini digunakan untuk apa, dan kita juga lagi menunggu proses respon dari partai. Ya. Saya tadi sudah mengontak ke teman-teman fraksi yang mengucapkan ucapan selamat juga kepada saya banyak sekali hari ini. Ya, rupanya ada kerinduan ya bahwa kita ngumpul lagi lah. Karena coba bayangkan setahun saya sebagai anggota fraksi gak diajak rapat. Ya kan? Ya, itu kan sedih juga itu sebetulnya. Ya. Tapi itulah. Ya. Kayak kita ini tinggal serumah sebagai suami istri, tapi tidak ada lagi kongko-kongko bersama kan. Sedih kita itu. Lebih baik kita tidak tinggal serumah, tapi ini tinggal serumah tidak diajak sarapan pagi. Ya. Saya kira itu cukup ya. Ada lagi? Tindakan lain itu rinci gimana kalau seandainya tidak maju? Tindakan mengambil tindakan lain. Ya kan masalahnya sekarang sudah ada keputusan pengadilan, selayaknya kita ikuti. Tapi kalau ada yang tidak mengikuti keputusan pengadilan, tentu ada hukum di atas hukum. Gitu. Ya, ada aksi, ada reaksi. Tadi abang sempat menyinggung minta majelis syuro mengevaluasi DPP. Artinya meminta ada semacam munaslup atau apa gitu, bukan di presiden PKS. Ya jelas menurut saya kan tindakan ini kan betul-betul mencoreng wajah partai. Karena ada satu tindakan yang menurut hukum ini melanggar. Ini kan gugatan yang namanya perbuatan melawan hukum. Coba bayangkan partai ini disebut melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan dari segelintir orang ini. Ya harusnya kan sudah cacat. Saya karena ngomong bela Novanto aja dipecat saya. Ya kan? Padahal Novantonya nggak salah. Sekarang jadi ketua DPR lagi. Ini disebut terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Masa orangnya nggak dipersoalkan? Dan nggak boleh ada di PKS ini mentang-mentang dia senior terus dia nggak bisa diganggu sama hukum, nggak boleh begitu loh. Ini mau jadi partai modern atau tidak gitu loh? Kan itu pertanyaannya gitu. Jadi saya mau mengajukan surat kepada Majelis Syuro supaya ini mesti ada evaluasi yang serius. Ya kalau tidak kan tidak ada kemajuan kita. Saya kira itu Pak. Cukup ya? Baik, sebelum diakhiri, Ketua saya kira bisa menyampaikan suatu hal sebelum ada kaitan dengan nasionalisme. Silakan. Silakan Ketua. Ini nonton bola atau apa? Ya, tergantung Ketua nanti. Ini Ketua Presidium yang baru. Dia udah tahu. Ini saya kira baru Pak. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian ajarkan Iya, sebetulnya semalam saya komunikasi sama Pak Nop, saya juga WhatsApp Bang Fahri dari Bang Fahri Galanta. Pak Nop semalam baca, ternyata salah paham dia. Dia malah ngajak ke sana. Saya kira saya mau ikut ke sana. Saya bilang Pak Nop ikut di sini. Jadi Pak Nop gak ada, Bang Fahri ikut ya di sini ya. Oh beliau kemana sekarang? Ke Pakansari. Oh jadi karena dia ke sana kita di sini. Kita di sini. Iyalah bareng-bareng kita di Berarti sini. ganti baju kita. Enggak usah. Kalau Bang Fahri mau pimpin doa bersama dulu itu nggak apa-apa. Jam berapa nanti tadinya? Main kan? Ayo. Iya, oke. Ya. Gus.